Siap. 1, 2, 3. Oke. Halo, pasien. Siap, silakan Pak. Ibu Baik, ya. selamat pagi. Ya. Selamat pagi Pak Riko. Oke, bagaimana kabarnya pagi hari ini, pasien? Puji Tuhan, baik Pak Riko. Oke, baik Pak Sean. Sebelum kita melakukan coaching, Ya. nah di awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita pada pertemuan hari ini. Baik, Pak Sean, pada coaching kita hari ini yang akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian dan apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum, gitu kan? Kemudian bagaimana pasien memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach dan juga bagaimana coachnya tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, gitu. Dan pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Pak Sean yaitu kompetensi apa yang akan pasien kembangkan pada coaching kali ini. Oke, baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Jadi potensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pertama yaitu mungkin ke presence atau kehadiran penuh. Terus yang berikut mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot dan terbuka kepada coaching. Oke, baik pasien. Lalu pertanyaan kedua, kompetensi mana yang ingin pasien kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Baik Bapak, untuk kompetensi yang mungkin lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu mungkin mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot kepada coach pada saat proses coaching berjalan. Itu saja Pak. Oke, baik pasien yang ingin dikembangkan tadi seperti yang pasien sampaikan yaitu memberikan pertanyaan yang berbeda-beda dan terbuka gitu ya. Betul. Lalu kemudian yang terakhir indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh pasien dalam proses coaching kan? Oke. Halo ini selamat pagi. Apa kabar? Selamat pagi Guru. Yo, puji Tuhan, kabar baik Pak Guru. Oke. Saya dengar Ibu Rini ada hendak yang ingin Ibu Rini sampaikan. Kira-kira apa itu Ibu Rini? Oh iya, betul sekali pasien. Begini Pak Guru, saya itu sebenarnya merasa kesulitan dalam mengajar materi bahasa Indonesia, khususnya tentang menganalisis teks. Karena dilihat dari pengalaman di dalam kelas nih Pak Guru, saya melihat itu siswa saya itu tidak terlalu tertarik dengan teks yang panjang. Sepertinya mereka itu malas membaca. Lalu yang berikut juga, anak-anak saya itu kelihatannya tidak bosan, dan juga ketika les bahasa Indonesia mereka tidak terlalu fokus Pak Guru. Jadi seperti itu masalahnya Pak. Oke, baik Ibu Rini. Mungkin bisa Ibu Rini ceritakan lebih detail apa saja kendala yang dihadapi siswanya. Oh iya baik, begini Pak Guru, siswa-siswa saya itu mereka
kebetulan kalau misalnya saya memberikan teks yang panjang-panjang itu mereka tidak membacanya dengan baik dan kelihatan sekali itu anak-anak itu tidak fokus. Lalu mereka kurang antusias Pak untuk membaca teks. Jadi seperti itu. Oke, baik Ibu Rini. Kira-kira apa yang ingin Ibu Rini capai dalam situasi ini? Dalam situasi ini saya ingin sekali untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa itu dalam membaca teks, dan juga saya ingin mereka itu antusias dan termotivasi untuk membaca Pak Guru. Saya sangat yakin sekali kalau mereka memahami isi teks, ya saya kira mereka punya rasa tertarik juga untuk mengikuti les bahasa Indonesia. Jadi seperti itu Pak Guru. Intinya di bagian literasinya ini yang saya ingin tingkatkan Pak. Oke, siap. Menurut Ibu Rini nih, apa yang membuat siswa Ibu Rini itu bisa lebih tertarik dengan membaca dan juga belajar bahasa Indonesia yang berbasis teks? Kira-kira apa itu yang membuat mereka tertarik begitu? Iya, begini Pak. Menurut saya dari pengalaman saya selama ini, saya itu perlu membuat pembelajaran yang lebih menarik dan juga interaktif. Saya juga perlu memberikan mereka kesempatan untuk membaca teks yang lebih pendek dan relevan. Intinya, saya memberikan teks-teks yang relevan, yang sesuai dengan mereka punya kehidupan sehari-hari, Pak. Mungkin yang itu yang membuat mereka tertarik dengan membaca. Oke, baik Ibu Rini. Berdasarkan apa yang Ibu ceritakan tadi, kira-kira apa saja pilihan yang Ibu miliki untuk mencapai tujuan yang sudah Ibu canangkan tadi itu? Oh iya, begini Pak. Menurut saya dalam kegiatan pembelajaran di kelas itu saya menggunakan pembelajaran yang menarik, seperti konten-konten yang bisa saya buat itu saya bisa ambil dari video-video dan juga gambar-gambar dan audio-audio yang menarik supaya anak-anak lebih tertarik Pak Guru. Oke, siap. Oke Bu, selanjutnya kira-kira apa saja strategi yang Ibu gunakan untuk meningkatkan pemahaman siswa Ibu terhadap teks? Oke, begini Pak, saya juga menurut saya ini saya harus menggunakan metode pembelajaran yang aktif, seperti dalam saya buat siswa itu masuk ke dalam kelompok, dan juga saya juga buat sesi tanya jawab dan juga pembuatan peta konsep Pak. Saya kira itu penting sekali. Siap. Kan tadi sudah dijelaskan. Sekarang Ibu ingin mendorong siswanya. Kira-kira apa yang ingin Ibu lakukan untuk mendorong siswanya supaya bisa membaca lebih sering? Oke, baik Pak. Saya bisa mengadakan kegiatan membaca yang menyenangkan, seperti lomba membaca, kemudian klub buku, dan juga saya menyediakan akses yang mudah ke berbagai buku yang menarik untuk anak-anak saya, Pak. Itu rencana saya, Pak. Oke, baik Ibu Rini. Kira-kira apa langkah konkret yang akan Ibu ambil dalam waktu dekat untuk mencapai tujuan yang Ibu inginkan tadi? Saya akan mulai dengan membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif untuk siswa saya mulai dari minggu depan ini rencananya, Pak. Luar biasa Ibu. Bagaimana Ibu ingin memantau perkembangan atau progres atau kemajuan dari siswa Ibu? Saya akan mengamati tingkat partisipasi dan antusiasme siswa dalam membaca dan belajar bahasa Indonesia. Dan juga saya akan meminta umpan balik dari mereka tentang efektivitas strategi yang saya terapkan. Jadi seperti itu Pak Guru. Baik, luar biasa Ibu Rini. Tadi sudah dijelaskan semua. Mungkin ada lagi hal yang ingin disampaikan Ibu? Saya merasa lebih terinspirasi dan siap untuk mencoba strategi baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Dan saya cukup yakin bahwa nanti hal ini akan meningkatkan minat dan partisipasi siswa dengan usaha dan dedikasi. Seperti itu.
Luar biasa Ibu. Saya senang mendengarnya Ibu Rini. Saya yakin Ibu memiliki kemampuan untuk membuat perubahan positif di kelas yang Ibu ampu. Jadi saya selalu siap membantu Ibu Rini kapanpun Ibu membutuhkan dukungan dari saya. Baik, terima kasih Ibu Rini. Saya rasa cukup untuk hari ini. Baik Pak Guru, terima kasih banyak atas waktunya Pak. Saya merasa senang sekali karena saya bisa membagikan apa yang saya rasakan ini dengan orang yang tepat. Terima kasih untuk waktunya Pak Guru. Oke, baik. Selamat pagi. Terima kasih sama-sama Ibu Rini. Ya, selamat pagi Pak. Terima kasih. Baik sekali Pak Chief Pasian. Siap. Pasian tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Rini, dan sebelum penutupan saya akan menanyakan beberapa pertanyaan gitu. Siap. Pertanyaan refleksi. Kemudian yang pertama, apa saja yang sudah pasien lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oke, baik. Pak. Di coaching yang saya sudah lakukan ini tadi, saya sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, dan juga saya menanyakan tujuan dengan mengidentifikasi rencana aksi dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali kunci untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi yang digali oleh coach sendiri. Seperti itu, Pak. Oke, Pak. Menurut saya sebagai observer ya, terlebih tadi proses coachingnya tadi yang dilakukan oleh pasien tadi dan Bu Rini sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, Pak. Dan juga pasien itu sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Rini, sehingga Ibu Rini bisa menemukan solusi dari permasalahan, dan juga coaching tadi itu sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach, gitu. Nah, pertanyaan yang berikutnya, sebelum kita tutup, nah, kompetensi apa yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan oleh pasien? Oke, baik. Terima kasih, Pak. Untuk kompetensi yang ingin saya lakukan dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta. Jadi sehingga saya nanti ketika melakukan proses coaching lagi, saya dapat melakukan proses coaching dengan akan lebih baik lagi karena sudah memahami alur Tirta, Pak. Seperti itu. Oke, baik sekali pasien. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi. Baik, demikian observasi kita hari ini, dan semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih pasien, terima kasih juga Ibu Rini. Salam dan bahagia. Siap. Oke, baik. Selanjutnya, selamat pagi Bu Rini, apa kabarnya? Selamat pagi pasien, puji Tuhan, kabar baik Pak. Oke, baik. Sebelum kita melakukan proses coaching hari ini, di awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Rini. Jadi yang pertama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Baik, pada coaching kita hari ini saya akan amati juga dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya yang dalam coaching kali ini, itu Ibu Rini sendiri. Dan juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Terus, nah kita beranjak ke pertanyaan pertama nih Bu Rini.
kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Rini kembangkan pada coaching kali ini? Baik, terima kasih Pak Sean. Potensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama itu presence Pak, atau kehadiran penuh. Lalu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang berbeda dan terbuka kepada coaching. Jadi seperti itu Pak. Oke, baik Ibu. Pertanyaan kedua nih Ibu Rini. Kompetensi mana yang ingin Ibu akan kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Oke, baik Pak Sean. Begini, kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbeda dan terbuka kepada coach saya, Pak. Oke, baik Ibu Rini. Terus yang berikut nih, yang terakhir nih Ibu Rini. Indikator yang bagaimana yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rini dalam proses coaching kali ini? Oh ya, terima kasih Pak Sean. Untuk indikatornya Pak, saya ingin coaching saya ini bisa menemukan langkah-langkah atau strategi yang mana bisa mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh coaching saya Pak. Siap. Oke, baik Ibu Rini. Demikian dulu praobservasi berkaitan dengan proses coaching. Semoga proses coaching yang Ibu jalani hari ini dapat berjalan dengan lancar. Saya berikan kesempatan pada Ibu Rini untuk melaksanakan proses coaching kali ini. Semangat Ibu. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke. Selamat pagi Pak Rigo, apa kabarnya Pak Guru? Selamat pagi Ibu Rini, puji Tuhan kabarnya baik. Bagaimana dengan Ibu Rini? Puji Tuhan Pak Guru, saya juga sehat Pak Guru. Oh iya Pak Rigo, nih ngomong-ngomong, tadi ini itu ada chat saya. Katanya ada mau mendiskusikan sesuatu. Kira-kira apa yang mau didiskusikan dengan saya pagi ini Pak Guru? Oke, baik Ibu Rini, betul sekali. Tapi sebelumnya saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih Ibu karena Ibu telah meluangkan waktunya sehingga dapat mendengarkan masalah yang saya hadapi. Siap Pak Guru. Silakan Pak Guru. Kira-kira apa masalahnya Pak Guru? Baik Bu, begini Bu, saya merasa kesulitan dalam mengajar bahasa Indonesia teks. Iya, karena siswa saya itu tidak tertarik dengan teks yang panjang dan mereka itu malas membaca. Mereka juga sering terlihat bosan dan tidak fokus saat saya mengajar. Seperti itu Bu. Oh begitu Pak Guru. Bisakah mungkin Bapak bisa ceritakan lebih detail ini tentang bagaimana Bapak melihat kurang minatnya siswa itu kira-kira ketika dalam membaca itu masalahnya apa Pak Guru? Sehingga mereka kurang minat. Iya, baik Bu. Mereka itu sering tidak menyelesaikan tugas membaca, kemudian tidak memahami isi teks dan juga mereka itu tidak aktif dalam diskusi. Jadi saya merasa mereka menganggap membaca dan belajar bahasa Indonesia itu sebagai hal yang membosankan. Oh begitu Pak Guru. Kira-kira dalam menyelesaikan situasi seperti ini, kira-kira apa yang ingin Bapak capai dalam situasi ini Pak? Oke, jadi seperti ini Bu, yang saya ingin meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam membaca dan belajar bahasa Indonesia. Saya juga ingin mereka merasa antusias dan termotivasi untuk membaca dan memahami teks-teks bahasa Indonesia seperti itu. Oh begitu Pak Rigo. Lalu kira-kira menurut Pak Rigo nih, apa yang membuat siswa-siswinya Pak Rigo itu lebih tertarik dengan membaca dan belajar bahasa Indonesia? Menurut pengalaman Pak Rigo selama ini kira-kira apa Pak Guru? Saya perlu membuat pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif. Saya juga perlu memberikan mereka kesempatan untuk membaca teks yang lebih pendek dan relevan dengan kehidupan mereka, seperti itu.
Wah, ide yang cemerlang sekali Pak Riko. Menurut saya itu luar biasa sudah Pak Guru. Nah, berdasarkan apa yang Bapak ceritakan tadi, kira-kira apa saja pilihan yang Bapak miliki untuk mencapai tujuan itu? Berkaitan dengan pilihan yang saya miliki untuk mencapai tujuan Ibu Rini, saya bisa menggunakan berbagai media pembelajaran yang menarik seperti video, kemudian gambar, dan juga audio. Wah, luar biasa Pak Guru. Lalu tentunya kita ini punya strategi masing-masing Pak Guru, supaya bisa meningkatkan pemahaman siswa. Kira-kira strategi yang Bapak bisa gunakan nanti di kelas itu untuk siswa itu agar cepat memahami teks itu apa Pak Guru? Ya, berkaitan dengan strategi yang saya gunakan, saya bisa menggunakan metode pembelajaran yang aktif, seperti diskusi kelompok, kemudian tanya jawab, serta pembuatan peta konsep. Mantap sekali Pak Rigo. Lalu bagaimana nanti Pak Rigo bisa mendorong siswa nih untuk bisa membaca lebih sering dan lebih tertarik lagi dalam membaca teks? Baik Bu, saya bisa mengadakan kegiatan membaca yang menyenangkan, seperti lomba membaca gitu kan, kemudian klub buku, dan juga menyediakan akses yang mudah ke berbagai buku-buku menarik gitu. Wah, itu mantap sekali itu Pak Guru. Lalu tentu Bapak punya langkah konkret nih. Kira-kira langkah konkret apa yang Bapak ambil dalam waktu dekat untuk bisa mencapai tujuan tadi yang sudah Bapak sampaikan ke saya? Kira-kira apa langkah konkretnya, Pak? Baik, terima kasih. Berkaitan dengan langkah konkret, Bu, saya akan mulai dengan membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif untuk minggu depan. Wah, itu mantap sekali kalau begitu Pak Guru. Bagaimana nanti akan Bapak pantau kemajuannya Bapak itu, kira-kira Bapak pantaunya bagaimana Pak Guru? Untuk melihat kemajuannya, kira-kira bagaimana nanti Pak? Oke, saya akan mengamati tingkat partisipasi dan antusiasme siswa dalam membaca dan juga belajar bahasa Indonesia. Serta saya akan meminta umpan balik dari mereka tentang efektivitas strategi yang akan saya terapkan. Oh, oke Pak Guru, mantap sekali. Lalu, adakah mungkin masih ada nih hal lain yang ingin Bapak ceritakan ke saya, Bapak diskusikan ke saya? Baik Bu, saya merasa lebih terinspirasi dan siap untuk mencoba baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Saya yakin saya akan dapat meningkatkan minat dan partisipasi siswa dengan usaha dan dedikasi. Terima kasih atas waktunya Ibu. Aduh, itu luar biasa sekali Pak Guru. Saya senang sekali mendengarnya. Saya yakin Pak Rigo ini memiliki kemampuan untuk membuat perubahan positif di kelasnya Pak Rigo nantinya. Lalu saya selalu bantu Pak Rigo jika suatu saat Pak Rigo membutuhkan bantuan saya. Pasti saya akan dukung Pak Guru. Terima kasih Pak Guru. Oke Bu, terima kasih sama-sama Bu. Siap, selamat siang. Selamat pagi, selamat siang, salam dan bahagia. Terima kasih Pak. Oke, baik Ibu Rini, luar biasa. Tadi sudah melakukan proses coaching dengan Pak Rigo. Nah, sebelum kita tutup, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan refleksi. Jadi, yang pertama Ibu Rini, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan proses coaching tadi? Nah, mungkin terkait indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Ibu Rini sendiri. Silakan Ibu. Oh iya, baik Pasian, terima kasih untuk pertanyaannya. Dalam coaching ini, saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana saya telah menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian apa rencana aksi, dan juga tanggung jawab. Sehingga
alur tersebut itu bisa menggali bisa menggali dalam percakapan saya dan Pak Rigo tadi, di mana Pak Rigo bisa menceritakan semua permasalahannya, dan juga Pak Rigo sendiri bisa menemukan solusi-solusinya, Pak. Ya, seperti itu, Pak Sean. Oke, baik Ibu Rini. Menurut saya sebagai observer, yang terlebih tadi pada proses coaching tadi, Ibu Rini dengan Pak Rigo sudah berjalan dengan baik. Dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta. Dan juga Ibu Rini sudah berusaha menggali melalui pertanyaan terbuka dan pertanyaan berbeda-beda yang Ibu Rini berikan kepada Pak Rigo, sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialami oleh coach, yaitu Pak Rigo. Nah, pertanyaan terakhir nih Ibu Rini sebelum kita tutup, yaitu kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan oleh Ibu Rini berdasarkan hasil coaching yang baru saja dilakukan. Silakan. Oke, Pak. Oke, Pak Sean, baik. Kompetensi yang ingin lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi dan lebih mendalami lagi proses Tirta, sehingga saya nantinya dapat melakukan coaching lebih baik lagi ke depannya, Pak. Seperti itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bu Rini. Saya rasa cukup ya untuk hari ini. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi sesuai dengan alur Tirta. Dan juga pun demikian observasi kita hari ini juga semoga bermanfaat bagi proses coaching yang sudah kita lakukan. Baik, terima kasih Bu Rini. Selamat pagi, sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Terima kasih. Sampai jumpa, Pak. Terima kasih. Selanjutnya Pak Rigo observer, Ibu Rini coach, saya coachi. Silakan Pak Rigo. Oke, baik. Observer Pak Sean. Observer Pak Rigo. Coachnya Ibu Rini, saya coachi. Oke, baik. Selamat, sudah mulai. Siap, silakan. Selamat pagi Ibu Rini, bagaimana kabarnya pagi hari ini? Halo Pak Rigo, selamat pagi Pak Guru. Puji Tuhan, kabar baik Pak. Bagaimana kabarnya? Puji Tuhan Bu, saya juga kabarnya baik. Oke, baik Bu, sebelum kita melakukan coaching di awal, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan nih sama Ibu Rini. Siap Pak. Yang pertama, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Baik Bu, pada coaching kita hari ini saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum gitu kan? Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coachi, dan juga bagaimana coachi tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya, dan juga jangan lupa apa yang disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Gitu. Lalu pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Rini adalah kompetensi apa yang akan Ibu Rini kembangkan pada coaching kali ini? Terima kasih untuk pertanyaannya Pak Rigo. Kompetensi yang ingin saya kembangkan dalam coaching kali ini Pak Guru, yang pertama itu saya ingin melakukan presence, kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan juga memberikan pertanyaan berbobot yang berbeda dan terbuka kepada coach saya. Seperti itu Pak Rigo. Oke, baik. Lalu pertanyaan yang kedua, Ibu, kompetensi mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Iya, baik. yang ingin Oke, kompetensi yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan ini Pak Guru, mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang terbuka kepada coach, kepada pasien nanti. Seperti itu. Oke, baik sekali. Kemudian pertanyaan yang terakhir,
indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu Rini dalam proses coaching kali ini. Oke, indikatornya Pak Guru, saya ingin coaching saya itu bisa menemukan langkah-langkah atau strategi dalam mengatasi permasalahan yang dialami oleh coaching. Jadi seperti itu. Oke, baik Ibu, demikian dulu ya Bu. Pra observasinya kali ini, silakan Ibu Rini melakukan praktik coachingnya dengan pasien atau dengan coachi, dan terima kasih atas kesempatan ini. Siapa? Terima kasih untuk waktunya Pak Guru. Oke Bu, silakan Bu. Halo Pak Sean, selamat pagi Pak. Apa kabarnya Pak Guru? Selamat pagi juga Ibu, kabar saya baik hari ini. Bagaimana kabarnya Bu? Puji Tuhan Pak Guru, puji Tuhan sehat. Jadi tadi saya dapat chat dari IT, katanya ada sesuatu yang mau didiskusikan hari ini. Kira-kira apa yang mau didiskusikan Pak Guru? Iya betul Ibu. Mohon maaf sebelumnya saya sudah mengganggu. Jadi saya ingin meminta waktu Ibu Rini, ingin sedikit berbagi ini terkait permasalahan yang saya alami di dalam kelas. Bagaimana siswa-siswa saya cenderung kurang bersemangat mengerjakan tugas-tugas yang berbasis teks, apalagi ketika diarahkan untuk menganalisis teks yang begitu panjang. Jadi minat mereka itu agak sedikit berkurang karena mereka berpikir bahwa teks-teks yang terlalu panjang itu sangat susah untuk dicerna atau dibaca. Seperti itu, Bu Rini. Oh, begitu. Setelah saya dengar tadi, anak-anak itu kurang ini dalam membaca teks ya Pak Guru ya. Cepat bosan, Bu. Jadi, oh iya, kira-kira Pak Guru bisa ceritakan lebih detail. Kira-kira anak-anak itu selama ini Bapak alami dalam kelas, anak-anak itu kurang minatnya itu kira-kira mengapa Pak Guru? Apanya yang membuat mereka kurang minat dalam membaca? Siap Ibu. Begini Bu, jadi dalam pembelajaran bahasa Indonesia itu semuanya hampir berbasis teks Ibu. Nah, ketika diarahkan untuk menganalisis teks, jadi hampir semua teksnya itu tidak habis atau selesai dibaca Ibu. Akhirnya tugas yang dikerjakan juga tidak mempunyai efektivitas. Nah, karena belum menganalisis teks tersebut. Karena dasarnya itu tadi Bu, tidak mempunyai kemampuan literasi yang cukup. Seperti itu Ibu. Oh, begitu Pak Sean. Nah, kira-kira apa yang ingin Pak Sean nanti capai dalam situasi ini? Oke, baik Ibu. Mungkin hal yang ingin saya capai yang pertama itu ingin meningkatkan minat dan juga partisipasi dari siswa saya, lebih khusus dalam membaca dan juga belajar bahasa Indonesia. Terlebih khusus untuk menganalisis teks ini Ibu. Seperti itu. Oh, begitu. Itu luar biasa sebenarnya Pak Guru. Nah, menurut Pak Sean ini, apa yang membuat siswa-siswinya itu lebih tertarik dan membaca dan belajar bahasa Indonesia? Kira-kira apa nanti yang buat mereka lebih senang lah membaca dalam pelajaran bahasa Indonesia nanti Pak Guru? Oke, baik Ibu. Mungkin dari saya akan membuat sedikit metode pembelajaran yang lebih interaktif Ibu, yang lebih sering akan memberi kesempatan kepada mereka untuk lebih aktif dalam pembelajaran, dan juga mungkin saya akan sedikit merubah teks yang saya sajikan agak sedikit relatif lebih pendek, karena mereka kan lebih bosan kalau teks-teks yang disajikan itu lebih panjang. Makanya saya akan coba merubah, mempersingkat teks-teks yang dibuat itu agak relatif lebih pendek lagi, Bu. Wah, itu ide yang luar biasa sekali menurut saya Pak Sean. Nah, berdasarkan apa yang tadi Pak Sean ceritakan, kira-kira apa saja pilihan yang Bapak miliki untuk bisa mencapai tujuan tersebut? Berkaitan dengan pilihan Ibu, kebetulan di sekolah kami juga sudah difasilitasi dengan baik Ibu. Jadi di sini nanti saya bisa mungkin mengadakan pembelajaran yang lebih interaktif dengan memanfaatkan atau mengintegrasikan media elektronik ke dalam pembelajaran yang saya bawakan melalui video pembelajaran atau gambar multimedia, dan juga mungkin berbasis PowerPoint yang lebih menarik Ibu. Aduh, itu rencana yang luar biasa sekali Pak. Jadi
tentunya dalam yang namanya dalam pembelajaran itu kita punya strategi masing-masing nih Pak ya. Kira-kira strategi apa nanti yang pasien kita gunakan untuk bisa meningkatkan pemahaman siswa dalam membaca teks? Baik Ibu, untuk strategi mungkin saya akan menggunakan metode pembelajaran yang lebih aktif kepada siswa. Jadi seperti contohnya di dalam diskusi kelompok nanti, dan juga tanya jawab, dan juga pembuatan peta konsep di dalam kelas yang sudah kami ampu. Seperti itu Ibu. Oke, luar biasa Pak Guru. Lalu bagaimana nanti pasien punya cara nih agar mendorong siswa untuk membaca lebih sering atau meningkatkan minat baca siswa? Apa nanti yang kira-kira Bapak lakukan untuk bisa mendorong siswa, Pak? Iya, berkaitan dengan ide untuk mendorong minat baca siswa, mungkin saya akan mengadakan kegiatan yang berbasis literasi yang lebih menyenangkan, Ibu. Mungkin dibuatkan klub membaca, habis itu juga mengadakan lomba-lomba yang lebih berbasis kepada kemampuan literasi siswa, Ibu. Oke, pasien. Nah, kira-kira apa nanti langkah konkretnya yang akan pasien ambil dalam waktu dekat agar apa yang menjadi tujuannya pasien bisa tercapai sampai bisa mengkontrol tujuan, kira-kira apa konkretnya Pak dalam waktu dekat nih? Baik Ibu, dalam waktu dekat mungkin yang bisa saya buat, saya coba akan memulai dengan membuat rencana pembelajaran yang lebih menarik dan interaktif untuk ya dalam waktu dekat ini. Mungkin saya bisa integrasikan ke dalam rencana pembelajaran saya, Ibu. Dalam waktu minggu ini Iya, dalam waktu dekat ini. Oke. Nah, kira-kira ini pasien kira-kira Baik Ibu, benar saja seperti yang Ibu bilang tadi, untuk memantau progres atau perkembangan dari siswa saya nanti, saya akan mengamati tingkat partisipasi dan juga saya akan meminta umpan balik dari mereka tentang efektivitas strategi yang saya sudah terapkan, Ibu. luar biasa bagus. Siap. Masih ada yang Bapak ceritakan ke saya, yang diskusikan ke saya. Untuk hal lain mungkin saya merasa lebih terinspirasi Bu melalui kegiatan coaching kali ini. Saya jadinya tidak sabar untuk mencoba strategi baru dalam pembelajaran bahasa Indonesia saya. Jadi saya akan coba memanfaatkan potensi-potensi yang saya miliki, dan juga saya akan coba meningkatkan minat dan partisipasi siswa saya dengan usaha dan dedikasi saya, Ibu. Saya sangat sekali dengarnya pasien. Ini saya ini pasien itu memiliki kemampuan untuk membuat perubahan positif untuk anak-anak Bapak. Saya akan selalu siap Pak untuk mendukung Bapak jika nanti saat Bapak membutuhkan saya. Jangan segan-segan untuk ini diskusikan saya dari Bapak. Siap. Oke, baik. Siap Ibu, terima kasih banyak. Terima kasih. Silakan Pak Rigo. Baik pasien, tadi pasien sudah melakukan coaching dengan Bu Rini. Ya, Ibu Rini coach. Ya. Oh ya. Baik. Oke, mari Bu Rini tadi sudah melakukan coaching dengan pasien, dan sebelum menutup saya akan menanyakan beberapa pertanyaan di sini. Oke, yang pertama, Oh iya, terima kasih pertanyaannya Pak. Luar biasa sekali saya. Nah, kali Pak, saya sudah berangkat. Yang akan tujuan. Kemudian
ASEAN, lalu ancaman dari ASEAN, dan juga jawabnya. Sehingga mudah-mudahan alurnya sudah sesuai dengan kita. Lalu dalam posisi tadi saya menggagal khusus saya tadi itu mengajarkan permasalahan dan menemukan solusi yang bisa diambil bisa berdasarkan pasal yang ada oleh konteks sendiri. Seperti itu. Oke, baik sekali Ibu ini. Saya sebagai observer, jadi tadi itu proses kursinya yang dilakukan oleh Ibu ini bersama dengan saya berjalan dengan baik, dan juga dari proses kerja sesuai dengan alur kita. Ibu ini pada pasien tadi sudah berusaha kali dengan pertanyaan-pertanyaan pada pasien, sehingga pasien bisa menemukan solusi dari masalah yang solusinya tadi sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coach gitu. Nah, pertanyaan yang terakhir nih, Ibu ini sebelum kita tutup kegiatan ini, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching yang barusan dilakukan? Oh iya, baik, terima kasih Pak Rigo. Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi nih yang berkaitan dengan alur tirta. Saya ingin mendalami lagi alur tirta sehingga nanti kalau misalnya ada kegiatan coaching lagi, harapannya lebih baik lagi Pak. Saya akan mendalami ini alur tirta Pak. Terima kasih Pak. Oke, baik sekali mendalami alur tirta gitu ya. Ya baik, harapannya semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan lebih baik lagi gitu ya, Bu ya. Siap Pak, terima kasih Pak. Oke, baik Ibu Rini, demikian observasi kita hari ini. Semoga apa yang kita praktekkan, kita lakukan dapat bermanfaat bagi kita. Terima kasih, selamat pagi. Terima kasih Salam Pak. dan bahagia. Ya.